Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-41. Materi pembelajaran kita tentang switch statements. Switch mirip seperti if ya, mungkin bisa menjadi alternatif dibanding if. Cuma tentu dengan ada beberapa keterbatasan. Saya bikin contohnya aja dulu, kemudian nanti kita bahas statementnya akan seperti apa. Contoh kita bisa bikin, let's say kita mau gunakan data type karakter, kita bilang sim ya, surat izin pengemudi ya, sim, kita bilang simnya mungkin sim A. Oke, kemudian di sini kita bilang switch statementnya dan expressionnya kita bilang sim. Oke, nah switch ini ada bloknya. Oke, kemudian di dalam blok switch ini ada case ya, dimana case ini kita harus sebutkan pilihan-pilihannya. Misalnya case E titik 2, ini kolon ya, bukan semikolon ya, titik 2 ya, bukan titik koma. Kemudian apapun code yang ada di dalam case tersebut, let's say sistem green line, kita akan bilang apa ya, sim mobil, oke. Kemudian harus diikuti dengan statement yang namanya break. Jadi setelah dia mengeksekusi case ini, dia akan break. Break ini artinya dia keluar dari switch, keluar dari bloknya switch ini, tidak akan melanjutkan ke case yang berikutnya. Oke, coba kita lihat. Kemudian kita ada case sim B misalnya ya, sim A, sim B ya, pilihannya seperti itu. Kemudian system out green line, kita bilang ini sim mobil besar ya, kendaraan besar, mobil besar. Kemudian break, lalu kita bilang case sim C ya, system out green line, sim motor. Oke, nah di akhir daripada statement ini adalah optional untuk kita menambahkan default. Oke, jadi kalau bukan default mirip kayak else kalau di if statementnya. Jadi kalau bukan A, B dan C, maka defaultnya apa? Alright, default juga sama, titik 2. Kita bisa bilang system out green line, bukan sim apapun. Oke, alright. Dan kita bisa coba run ini dulu, sim mobil, karena pilihannya adalah A. So ini switch statementnya, yang di dalam kurung ini adalah expression. Expressionnya bisa kita isi variable. Namun ini case, yang ada di case ini, dan data type-nya ini harus sama. Jadi data type daripada sim ini adalah karakter, maka semua yang ada di sini case-case-nya ini harus sama dengan data type expression yang ada pada switch statement. Oke, perhaps kita tulis di sini string misalnya begini, atau string begini, dia akan jadi error karena data type-nya beda. Ini data type string, sedangkan ini data type-nya adalah karakter atau char. Alright. Kemudian hal-hal yang mesti kita perhatikan di switch, dia tidak bisa boolean expression. Jadi dia tidak bisa misalnya seperti if ini lebih besar dari ini, tidak bisa. Dia hanya bisa equal. Jadi sim, di sini sim adalah value-nya A, maka case adalah equal A. Case berikutnya adalah equal ini ya, dan seterusnya. Jadi hanya equal to, dan tidak bisa greater to, tidak bisa less than ya, greater than, tidak bisa menggunakan logical operator and dan lain sebagainya, bisa. Alright, jadi sangat terbatas. Tapi dia cukup cepat. Jadi kalau kita lebih cepat dari if ya, untuk runtime-nya dia lebih cepat. Oke. Kemudian perhatikan statement break ini ya. Dia harus ada. Kalau kita nggak tulis di sini statement break, dia akan melanjut.
dia akan tetap nggak keluar dari blok ini. Coba kita perhatikan tuh, karena kita tidak menggunakan break statement, jadi dia pilihan pertamanya benar, case A adalah SIM mobil, tapi dia tiba-tiba pergi ke yang bawahnya, SIM mobil besar. Nah, kenapa dia baru berhenti di SIM mobil besar? Karena ada break di case ini. Jadi kalau nggak ada break, dia akan kebablasan. Lalu apa manfaatnya break? Bisa saja ada beberapa case yang punya hasil yang sama. Misalnya kita bisa bilang, kita bisa buat pengkelompokan ya. Boleh ini saya hapus. Kita coba tulisnya begini, case A, kemudian case B, kemudian case C, dan kita bisa bilang ini sistem, jadi code-nya sama, print line SIM kendaraan. Kemudian kita bisa bilang case misalnya D, case E, watch, kemudian case F, kita bisa bilang di sini sistem out print line, misalnya SIM luar negeri. Alright, perhatikan ini bisa menyatu, ini bisa menyatu, tapi kalau ini tidak diberi tanda break, dia akan bablas. Tidak diberi statement break, dia akan bablas ya. Maka kita harus beri di sini break, dan di sini juga perlu untuk kita berikan break. Nah, sekarang perhatikan ini. SIM kendaraan. Jadi kalau pilihannya memang A atau B atau C, dia akan masuk SIM kendaraan, ya. Selebihnya atau selainnya, misalnya ini adalah D atau D, dia akan eksekusi semua ini jadi satu, yaitu dia SIM luar negeri. Oke. Ya, jadi itulah gunanya break. Jadi kalau kita mau define case-nya satu-satu, masing-masing punya code yang beda-beda, ya harus dengan break. Alright. Kalau seperti ini, breaknya cukup satu. Sedangkan default statement itu adalah optional, ya. Tapi ingat, default statement dia tetap ada di dalam bloknya switch, ya. Bukan di blok tersendiri. Kalau kayak if statement, if satu blok, else-nya satu blok. Kalau ini enggak. Default dia ada di dalam bloknya. Jadi default bilang system out print line, bukan SIM. Ya, kondisinya seperti ini memungkinkan. Dan kita bisa bilang, katakan di sini bagiannya adalah Q. Lalu kita run, dia akan jatuh ke default, bukan SIM. Oke, dan ini optional sama seperti else. Dulu sebelum GTK 7, sebelum Java Development Kit 7, data type yang bisa digunakan untuk switch adalah type character, tentu type integer, ya, kemudian type byte, short saja. Dan mulai GTK 7, string juga bisa. Oke, jadi kita bisa di sini bilang string, oke, SIM. Tapi kalau string harus double quote ya. Ini memungkinkan. Ya, ini error karena ini single quote. Oke, perhatikan B, oke, C. Nah, perhatikan tadi itu keluar error kan? Nah, ini menarik juga. Dia tidak bisa sama. Jadi, satu ini harus unik. Oke, satu value yang diberikan untuk case, satu expression per case-nya ini harus unik. Right, itu quite simple ya. Ini saya boleh hapus. Kemudian di Java, selain adanya switch, juga ada ini tanda question mark ini sangat unik ya.
Jadi ini seperti if statement tapi kecil. Saya menyebutnya comprehensive if statement. Jadi contoh integer a, kita declare b, c. Alright? A sama dengan 50, let's say b sama dengan 20. C, kita bisa buat statement. Jadi kita bisa tulisnya seperti begini. A lebih besar dari B, kemudian tanda tanya. Jadi ini seakan-akan if A is greater than B, maka tanda tanya apa yang harus value yang kita taruh di sini. Oke, misalnya value yang kita taruh di sini 100. Ya. Kemudian ada ini. Ini kolon, ini sama seperti else. Ya. Else kita akan bilang no. Oke. Nah, jadi variable C, ya, dia punya value adalah jika A lebih besar dari B, jika A lebih besar dari B, maka assign value 100, else assign value 0. Oke. Jadi kalau kita print out, system out print line, kita lihat hasilnya. Hasilnya 100. Kenapa? Karena memang benar, true, A is greater than B. A memang lebih besar dari B. Oke, andai kata ini false, maka value-nya akan 0. Ini 0. Kenapa 0? Karena ini 0. Ini kita bisa tulis di sini value-nya misalnya 95. Right? Jadi kalau dia true, dia akan assign value 100. Kalau dia false, dia akan assign value 95. Oke, sangat menarik ini, sangat menarik, powerful and helpful. Ya, Java punya banyak feature-feature bagus, terutama di JDK 8. Oke, ini udah 13 menit. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.